Bahkan Rosalind ini pernah ditembak beberapa kali oleh Henry sampai Rosalind ini mengalami beberapa patah tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang, ketemu lagi sama gue Elsha Septadia. Welcome guys, buat kalian yang lagi nonton dan kalian yang belum subscribe, gue minta banget ayolah bantu untuk beramal sedikit kalian untuk klik subscribe di video sebelah kanan atau langsung di channel gue. Dan kalian jangan lupa untuk turn on notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dapetin updatean video-video dari gue. Dan gue makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe. Di video kali ini gue mau menceritakan kisah penculikan yang sangat terkenal di Amerika. Karena ya kita tahu ya, Amerika ini banyak banget kasus penculikan dan daftar orang hilang yang mungkin gak pernah ditemukan lagi. Jadi ini tuh sangat terkenal banget. Nama kasus ini yaitu kasus penculikan Rosalind McGinnis. Kenapa dia terkenal? Karena dia ini berhasil melarikan diri hampir selama 2 dekade dia diculik. Dan hingga dia memiliki 9 orang anak dari penculiknya itu. Penculiknya itu bernama Henry Piet. Kalian mau tahu gimana ceritanya? Kita mulai aja, let's start it. Rosalind McGinnis ini dibesarkan di Springfield, Missouri. Rumahnya ini hanya beberapa blok dari taman tempat dia bermain. Selain bersekolah, Rosalind juga ini les biola karena dia ini punya cita-cita untuk menjadi guru biola. Dia juga punya cita-cita yaitu untuk menjadi dokter. Tapi siapa yang sangka kalau cita-cita itu akhirnya hancur. Ketika Rosalind berusia 10 tahun, ibunya yang bernama Gayla ini punya pacar. Nah, si pacarnya ini namanya Henry Piet. Henry Piet ini berencana untuk menjauhkan keluarga McGinnis ini dari keluarga dan saudara-saudara lainnya. Jadi si Henry Piet ini membawa keluarga McGinnis pindah ke Wagoner, Oklahoma. Henry ini bisa bertemu dengan ibunya Rosalind yaitu Gayla karena memang Henry ini tinggalnya tidak jauh dari kediaman keluarga McGinnis di Springfield. Jadi saat itu Gayla bertemu dengan Henry ketika sedang membagikan brosur dari kelompok pengamat lingkungan. Dan karena mereka akhirnya sering ketemu dan semakin akrab dan akhirnya mereka pun pacaran, bahkan Henry ada berencana untuk menikahi Gayla saat itu. Nah, sejak mereka pindah ke Wagoner, Oklahoma inilah gitu kehidupan si Rosalind itu menjadi mengerikan. Karena pada saat itulah pertama kalinya Henry melakukan pelecehan seksual terhadap Rosalind. Dan pada saat itu Rosalind masih berusia 10 tahun. Dan dari situlah Henry tidak berhenti melakukan pelecehan terhadap Rosalind. Ada suatu waktu di mana Henry ini memaksa Rosalind untuk melakukan upacara pernikahan yang tidak resmi. Yang dimana upacara pernikahan ini tuh dilakukan di belakang sebuah van milik Henry. Dan Henry pun memaksa anak laki-lakinya yang berusia 15 tahun untuk berperan menjadi pendeta dan saksi. Dan bahkan saat itu Henry juga memberikan sebuah cincin pernikahan kepada Rosalind seolah-olah bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang resmi. Pernikahan yang gak resmi itu berlangsung berbulan-bulan sebelum Rosalind diculik. Bahkan pernikahan ini tuh terjadi 1 hari sebelum seharusnya Henry itu melakukan pernikahan dengan ibunya Rosalind, Gayla. Jadi memang kehidupan Rosalind ini itu ngeri banget karena memang si Henry ini melakukan pelecehan seksual terus-menerus dan dia selalu memperkosa Rosalind sampai pada saat itu Rosalind berusia 11 tahun. Jadi gimana sebenarnya Rosalind McGinnis ini bisa diculik oleh Henry Piet? Jadi kronologisnya waktu itu adalah ibunya Gayla ini juga sebenarnya sering dilakukan tidak baik oleh Henry. Jadi dia juga sering disiksa, sering diserang oleh Henry. Jadi waktu itu sudah beberapa kali nih ibunya Gayla ini bersama anaknya berusaha untuk kabur dari rumah itu. Tapi nggak pernah berhasil juga sampai pada suatu waktu akhirnya Gayla dan Rosalind ini berhasil melarikan diri dan mereka menemukan tempat perlindungan wanita. Dimana saat itu mereka berusaha untuk menata hidupnya kembali. Tapi sayangnya pada tanggal 31 Januari 1997, dimana saat itu Rosalind sedang bersekolah di sekolah barunya di Potiau, saat itu Henry menculik Rosalind dan memaksa masuk ke dalam mobil van-nya dan membawanya pergi.
Pada saat Henry ini menjemput untuk menculik Rosalind di sekolah, hari itu Henry mengecat rambutnya warna hitam dan dia menggunakan kacamata palsu agar si Henry ini tidak dikenali oleh siapapun. Henry dan Rosalind ini tinggal di kamar hotel di Tulsa pada saat penculikan itu, dan Henry itu mengancam Rosalind jika mereka tertangkap, Henry itu akan memasukkan Rosalind ke dalam rumah sakit jiwa. Karena Henry itu akan mengatakan bahwa Rosalind lah yang mengizinkan dan membiarkan Henry untuk melecehkan dirinya. Saat ibunya ini sadar kalau Rosalind itu tidak pulang, akhirnya Gela ini mencari Rosalind kemana-mana. Tapi akhirnya tetap aja si Rosalind ini nggak ditemukan. Akhirnya Gela ini mengumumkan di setiap media dan dia juga melaporkan hilangnya anaknya ini ke Child Search Ministries. Dan saat itu meminta untuk segera mengedarkan atas kehilangan putrinya ini. Dan Gela pun mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Rosalind ini memang dibawa oleh pacarnya itu, yaitu Henry Pierre. Saat itu begitu banyaknya orang yang melakukan pencarian atas hilangnya Rosalind. Bahkan ada juga kelompok-kelompok yang seperti tim pencarian anak hilang saat itu. Tapi pada akhirnya pencarian itu pun berhenti di saat ulang tahun Rosalind memasuki usia 13 tahun. Rosalind ini tidak berhenti, selalu diperkosa oleh Henry, disiksa, dipukuli, dan sampai akhirnya beberapa bulan kemudian Rosalind ini akhirnya hamil. Tapi karena memang Rosalind saat itu merasa terpukul dan dia merasa karena terus-terusan disiksa oleh Henry, akhirnya pada saat itu Rosalind mengalami keguguran. Saat itu Henry meminta untuk janinnya itu dibuang ke toilet apartemen. Rosalind melahirkan anak pertamanya di saat usianya 15 tahun. Dan saat itu Rosalind dan Henry ini tinggal di rumah mobil yang kumuh, kotor, dan dengan lantai yang lapuk. Dan Rosalind ini tidak pernah menceritakan apapun yang dia alami terhadap anak-anaknya. Karena dia itu merasa takut jika dia menceritakan hal ini kepada anak-anaknya, Henry ini akan menyiksanya. Karena Henry ini memang tidak menyukai anak-anaknya Rosalind, padahal itu adalah anak Henry juga. Karena memang Henry ini sering sekali mencaci maki anak-anaknya dan sering menyiksa dan memukuli anak-anaknya Rosalind. Jadi bahkan Rosalind ini baru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya itu setelah mereka mau melarikan diri. Henry dan Rosalind ini tuh hidupnya berpindah-pindah. Sampai pada akhirnya Henry ini membawa Rosalind melintasi perbatasan ke daerah Meksiko. Nah, untuk menghidupi anak-anaknya ini, jadi Rosalind itu suka mengemis di jalanan dan dia juga bahkan berjualan es krim buatannya. Dan pada saat itu Henry itu mengancam dia untuk selalu melapor dalam setiap 1 jam. Dan jadi kalau misalnya Rosalind ini berusaha kabur tapi akhirnya dia gagal, nah biasanya Henry itu menyiksa Rosalind lagi. Jadi akhirnya Rosalind ini tidak berhasil untuk kabur pada saat itu. Kenapa Rosalind ini sampai harus mengemis dan harus berjualan untuk kasih makan anak-anaknya? Karena memang Henry ini nggak pernah yang namanya ngasih uang ke Rosalind untuk anak-anaknya. Karena memang si Henry ini selalu ngabisin uangnya itu untuk minuman alkohol dan obat-obatan. Jadi Rosalind juga nggak berani untuk meminta uang untuk memberi makan anak-anaknya itu. Selama Rosalind hidup dengan Henry, Rosalind ini sering sekali mendapatkan siksaan. Dia itu sering banget dipukul dengan senapan, dengan tongkat baseball, dengan papayan kayu, sama dengan botol bir juga. Jadi apalagi ketika misalnya Henry ini mabuk, Henry ini sering sekali memukul Rosalind dengan botol birnya. Bahkan Rosalind ini pernah ditembak beberapa kali oleh Henry sampai Rosalind ini mengalami beberapa patah tulang. Jadi banyak banget luka-luka di sekujur tubuhnya Rosalind ini. Bahkan ada 21 bekas luka di kepalanya Rosalind itu. Ketika Rosalind berusia 18 tahun, Henry ini membawa Rosalind ke polisi di Arizona. Karena memang pada saat itu mereka tinggal di Arizona. Jadi Henry ini meminta Rosalind untuk melaporkan bahwa sebenarnya diri dia ini nggak diculik, tapi melarikan diri dari rumah. Supaya kenapa? Supaya nih si catatan Rosalind di daftar anak hilang nasional ini tuh bisa dihapuskan. Jadi akhirnya Rosalind kan nggak dicari-cari lagi. Henry itu saat itu dia itu memarkir mobilnya 3 blok dari departemen kepolisian itu. Dan dia juga mengancam Rosalind
kalau dia itu akan membunuh ketiga anaknya jika saja Rosalind itu mengaku bahwa dia diculik, atau misalnya dalam waktu 2 jam Rosalind itu nggak keluar dari kantor polisi itu. Pada awal tahun 2016, setelah 19 tahun Rosalind ini diculik, saat itu Rosalind bertemu sepasang suami istri yang bernama Lisa dan Ian. Jadi Lisa ini warga negara Amerika dan Ian ini warga negara Inggris. Dan saat itu si Henry dan Rosalind ini memperkenalkan dirinya itu sebagai Bill dan Stephanie, karena memang Henry ini itu selalu mengganti-ganti nama mereka setiap mereka itu pindah. Pasangan suami istri Lisa dan Ian ini tinggal di Oaxaca, Meksiko. Rosalind ini pertama kalinya bertemu sama Lisa dan Ian itu pada saat Rosalind sedang berbelanja dan dia itu lagi mengantri di kasir. Jadi saat itu Rosalind itu sedang berbelanja dengan membawa 2 keranjang penuh. Padahal apa yang dia beli itu sebenarnya bukan untuk Rosalind dan anak-anaknya, tapi untuk Henry pribadi. Nah, pada saat itu si Rosalind ini tuh nggak mampu membayar karena memang nggak punya uang. Jadi kebetulan saat itu ada Lisa dan Ian, dan akhirnya karena kasihan, jadi si Lisa itu memberikan uang kepada Rosalind untuk membayar belanjaannya itu. Saat Rosalind ini mengenal Lisa dan Ian dan mereka pun akhirnya menjadi akrab. Nah, si Henry ini tuh nggak suka sama kedekatannya Rosalind karena takut si Rosalind ini akan bercerita atau menceritakan bahwa dia ini diculik kepada Lisa dan Ian. Padahal Rosalind saat itu bersama anak-anaknya tidak berani bercerita apapun kepada Lisa dan Ian. Dan akhirnya si Henry ini membawa pergi lagi Rosalind bersama anak-anaknya pindah ke daerah terpencil yang terisolasi di pegunungan di Oaxaca, Meksiko. Tapi akhirnya nih, setelah Lisa dan Ian mencari-cari, akhirnya Lisa dan Ian ini menemukan keberadaannya Rosalind dan anak-anaknya ini. Dan mereka pun akhirnya tetap berkomunikasi. Jadi pernah nih ada suatu waktu Lisa dan Ian ini mengunjungi ke rumahnya Henry ini. Pada saat itu si Ian sama Lisa ini ngeliat anak-anak tuh kayak lagi tergantung di depan balkon. Dan mereka itu sangat prihatin banget sama keadaannya anak-anak Rosalind ini. Dan saat itu juga Ian dan Lisa ini melihat keadaan Rosalind itu kayak udah putus asa, kayak dia tuh udah gak tahu apa-apa lagi harus gimana. Bahkan pada saat Ian dan Lisa ini masuk ke dalam rumah mereka, kondisi rumah mereka itu udah sangat kotor, terus bahkan kumuh. Walaupun misalnya ada kusen jendela, ada kusen pintu, nah tapi si daun pintu dan daun jendelanya tuh nggak ada. Jadi itu bener-bener lubang tuh di mana-mana. Bahkan Rosalind dan anak-anaknya dengan 8 anaknya ini itu tidur hanya beralaskan tikar busa tuh yang tipis. Bahkan menurut Lisa dan Ian saat itu mungkin mereka tidur itu nggak menggunakan bantal. Jadi saat itu Ian dan Lisa itu sangat mengkhawatirkan keadaannya Rosalind dan anak-anaknya. Karena bisa terlihat kalau anak-anaknya Rosalind ini tuh kayak kurang gizi, nggak keurus, kayak yang jarang makan. Jadi si Lisa sama Ian ini kayak yang merasa bahwa mereka ini harus diselamatkan. Setelah Ian dan Lisa ini semakin sering mengunjungi Rosalind, karena mereka jadi sering ngeliat, sering datang ke sana gitu. Nah, si Lisa ini sama Ian kayak tergugah gitu, kayak merasa kok kayak ada apa-apanya ya sama Rosalind dan anak-anaknya. Walaupun saat itu Rosalind dan anak-anaknya itu tidak pernah menceritakan apapun gitu. Tapi saat itu Lisa itu sudah mulai semakin curiga, apalagi dia itu tahu kalau saat itu Rosalind berusia 32 tahun, sedangkan anak pertamanya itu mau berumur 17 tahun. Artinya usia Rosalind pada saat hamil anak pertamanya itu di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Jadi saat itu Ian dan Lisa itu semakin curiga, sepertinya ada yang salah dengan Rosalind dan anak-anaknya. Hingga pada suatu waktu Ian dan Lisa ini mengatakan pada Rosalind kalau misalnya Rosalind membutuhkan bantuan ataupun mungkin Rosalind ingin kabur dari rumah ini, Lisa dan Ian itu bersedia untuk membantu mereka. Beberapa minggu kemudian setelah kunjungan terakhir Lisa dan Ian ke rumah Rosalind ini, Rosalind itu jadi kepikiran gitu. Hingga pada suatu waktu ketika si Henry ini lagi nggak sadarkan diri karena mabuk, karena kan memang nih hobinya si Henry ini tuh selalu mabuk. Nah jadi akhirnya pada saat itu
Rosalind itu kepikiran untuk melarikan diri dan dia meminta anak-anaknya itu untuk segera mengepak pakaian-pakaian yang bisa mereka bawa saat itu. Dan saat itu juga akhirnya Rosalind dan 8 anaknya pergi. Karena memang anak yang pertamanya itu sudah lama kabur sebelumnya dan si anaknya itu kembali lagi ke Amerika. Rosalind dan 8 anaknya ini pergi dengan menggunakan taksi dan saat itu Rosalind memutuskan untuk segera mengunjungi kediaman Lisa dan Ian. Tapi sayangnya saat itu pada saat Rosalind sampai di rumahnya Lisa dan Ian, ternyata Lisa dan Ian ini udah pindah. Tapi untungnya pada saat lagi di jalan, Rosalind ini berpas-pasan dengan Ian yang waktu itu lagi jalan-jalan membawa anjingnya. Akhirnya Lisa dan Ian ini menampung Rosalind dan 8 anaknya di rumahnya. Rosalind ini ada rencana untuk menjebloskan Henry ke dalam penjara. Dan Rosalind ini berusaha juga untuk mengumpulkan uang karena dia ingin bisa sekali kembali ke Amerika untuk bertemu dengan keluarganya. Pada saat itu ketika Rosalind dan 8 anaknya ini tinggal di rumah Lisa dan Ian, Lisa dan Ian ini menyadari bahwa sebagian besar dari anak-anaknya Rosalind ini tidak bisa membaca dan menulis. Dan bahkan mereka itu setiap harinya seperti sangat kelaparan. Jadi sepertinya mungkin waktu tinggal sama Henry ini mereka tuh nggak pernah dikasih makan. Saat itu akhirnya Rosalind barulah menceritakan tentang kisah hidupnya. Dan dia mengatakan bahwa dirinya ini bukan Stephanie, melainkan Rosalind McGinnis. Dan dia pun mengatakan bahwa si Henry itu bukan Bill, tapi dia adalah Henry dan menceritakan siapa sebenarnya Henry ini. Lalu Lisa pada saat itu mencari namanya Rosalind McGinnis pada Google dan pada daftar pencaharian orang hilang. Dan benar saja pada saat itu Lisa menemukan poster yang menyebutkan nama hilangnya Rosalind McGinnis. Rosalind ini tuh benar-benar berterima kasih banget sama Lisa dan Ian karena Rosalind merasa bahwa Lisa dan Ian lah yang pertama kalinya orang yang benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan yang tidak benar pada kehidupan Rosalind dan anak-anaknya ini. Hingga pada suatu waktu akhirnya Rosalind itu menghubungi konsulat Amerika di Oaxaca. Dan saat itu konsulat Amerika itu meminta Rosalind itu datang bersama anak-anaknya. Jadi di hari itu Rosalind akhirnya dengan 8 anak-anaknya itu pergi ke konsulat Amerika dengan naik truk buah. Dan mereka itu melakukan perjalanan berjam-jam untuk bisa menuju ke lokasi tersebut. Tetapi sesampainya di sana ternyata konsulat Amerika itu menyatakan kalau mereka itu tidak bisa membantu Rosalind dan 8 anaknya. Karena pada saat itu Rosalind merasa putus asa, dia nggak tahu harus gimana. Akhirnya Rosalind itu mencoba menelpon Lisa dan Rosalind juga menghubungi Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi yaitu NCMEC yang berada di Washington. Dan organisasi ini berusaha untuk mencari nama Rosalind dan betul saja nama Rosalind masih terdaftar sebagai anak hilang. Akhirnya NCMEC ini berusaha untuk membantu Rosalind untuk bisa kembali ke Amerika. Jadi mereka meminta Rosalind dan 8 anaknya untuk naik bus ke Nogales yaitu daerah perbatasan Amerika dan Meksiko. Dan mereka nanti akan menyiapkan dokumen di mana nanti Rosalind dan 8 anaknya ini bisa naik pesawat ke Tucson dan Dallas untuk bisa mempertemukan lagi Rosalind bersama keluarganya di Kansas City. Pada akhirnya Rosalind bersama 8 anaknya ini berhasil untuk datang ke Kansas City dan mereka akhirnya bisa bertemu lagi dengan keluarganya Rosalind. Dan memang saat itu keluarga Rosalind itu benar-benar kaget dan terharu karena pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali dengan Rosalind dan 8 anaknya. Walaupun Rosalind ini mengalami kesulitan adaptasi dengan keluarga barunya ini karena memang kan Rosalind dan 8 anaknya ini lama tinggal di daerah Meksiko. Setelah pada akhirnya Rosalind ini melaporkan Henry Piet ke pihak kepolisian, pada bulan September 2017 akhirnya Henry ini ditangkap oleh polisi pada usianya 63 tahun dan saat itu Henry ini dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan, 1 yaitu penculikan dan 2 lagi pelecehan seksual terhadap remaja. Dan saat itu Henry diekstradisi di Oklahoma. Walaupun Rosalind dan 8 anaknya ini sudah terbebas dari belenggunya Henry ini,
Tapi bukan berarti bahwa Rosalind ini sudah merasa nyaman karena dia masih kesulitan untuk menjalaninya kehidupan sehari-harinya. Untungnya nih, pada saat itu ada seorang wanita muda yang bernama Jessie Daggett. Saat itu Jessie Daggett ini adalah salah satu juga korban dari penculikan, di mana Jessie Daggett ini pernah diculik selama 18 tahun. Mungkin nanti suatu saat kita bisa cerita tentang kisahnya ya. Jadi Jessie Daggett ini itu mempunyai sebuah organisasi yaitu JAYC Foundation, di mana lembaga ini itu lembaga untuk membantu para korban pelecehan seksual jangka panjang. Dan akhirnya Jessie ini memberikan bantuan bagaimana Rosalind ini bisa bangkit lagi untuk menata hidupnya. Akhirnya Rosalind juga bisa memiliki rumah baru bersama anak-anaknya, dan anak-anaknya juga bisa bersekolah kembali. Dan Rosalind ini masih mempunyai cita-cita untuk bisa sekolah lagi, dan saat itu dia ada rencana untuk sekolah di jurusan hukum. Memang cerita penculikan Rosalind ini itu memang benar-benar terkenal banget saat itu di Amerika. Dan bahkan setelah kebebasannya Rosalind dan bersama 8 anaknya ini, Rosalind itu banyak diwawancarai di berbagai media gitu, karena memang kan di Amerika ini jarang banget yang namanya penculikan ini bisa berhasil melarikan diri. Tapi akhirnya Rosalind ini bisa berhasil melarikan diri walaupun membutuhkan hampir 2 dekade. Nah, itu dia tadi cerita tentang kasus penculikan Rosalind McGinnis yang benar-benar saat itu tuh terkenal banget, heboh banget di Amerika. Dan seandainya nih kalian ngalamin kayak Rosalind kayak gitu, tapi amit-amit ya. Nah, misalnya berandai-andai, nggak juga berandai-andai. Dan misalnya kalau kalian jadi korban kayak Rosalind kayak gitu, apa sih yang bakal kalian lakukan? Kalian boleh komen di bawah ini. Segitu aja cerita gue kali ini. Tungguin lagi video-video gue berikutnya. Please jangan lupa kalian yang belum subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian sehat selalu, stay safe, stay healthy. Bye.